Fransiskus Marbun ungkap kebiasaan Eki, kerap naik motor ugal-ugalan. Fransiskus Marbun membuka video penampakan saat Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon. Video itu sebagai bukti soal cara Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon. Cara Eki berkendara memang menjadi perbincangan di tengah kasus Vina Cirebon. Sebab ada saksi yang mengaku melihat Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Fransiskus Marbun teman nongkrong Eki di warung SMA 4, Warpat, Cirebon pun mengakui hal tersebut. Fransi membuka video saat melakukan konvoi XTC 04 Sumber Cirebon. Dalam video tampak segerombol pengendara motor melintas memakai atribut XTC. Terlihat ada seorang yang dibonceng berdiri di atas motor saat melaju. Dia tampak mengibar-ngibarkan bendera. Itu bendera XTC, kata Fransiskus Marbun. Fransiskus Marbun menerangkan konvoi itu dalam rangka saat menuju ke Kuningan, Jawa Barat. Ini kegiatan yang XTC 04 menjadi tamu di Kuningan. Ini dalam perjalanan dari Sumber ke Kuningan, terang Fransiskus Marbun. Fransiskus Marbun mengatakan bahwa orang yang berdiri di atas motor bukan Eki. Kan ada yang bawa bendera kan? Itu bukan Eki, katanya. Tapi yang mengendarai motornya adalah Eki. Yang nyetirnya itu baru Eki, katanya. Terlihat di video Eki mengendarai motor warna kuning. Motornya itu motor Mio Soul punya Eki, kata Fransiskus Marbun. Dia mengatakan orang yang merekam video penampakan Eki mengendarai motor merupakan saudaranya. Dalam video juga terlihat Fransiskus Marbun mengenakan helm kit X-Rocket full face yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Yang video saudara, itu gua yang nyetir, kata Fransiskus Marbun. Sebelumnya Fransiskus Marbun mengatakan seringkali Eki mengendarai motor dalam kondisi terpengaruh alkohol dan narkoba. Sering, malah justru dia posisi udah make kalau ketemu saya, sesering itu, sepecandu itu, katanya. Fransiskus Marbun mengakui bahwa Eki memang kerap ugal-ugalan saat mengendarai motor. Kalau nyetrinya belagu gitu kalau di depan teman-temannya. Orang Cirebon bilangnya ngegitik, kanan kiri gitu, katanya. Frans menerangkan Eki ugal-ugalan selalu di depan teman-temannya. Selalu di depan temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba dia bikin kayak gitu, kata Fransiskus Marbun. Cerita Fransiskus Marbun senada dengan kesaksian Ismail saat melihat kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Menurut Ismail, korban kecelakaan itu mengendarai motor secara ugal-ugalan. Dari jauh dia naik motor kencang begini-begini, zigzag kayak orang mabuk. Terus standing, nabrak trotoar yang di tengah, kata Ismail pada Dedi Mulyadi. Motor Eki dan video tak seimbang usai melakukan standing. Pas turunnya gak seimbang ke kanan, katanya. Eki dan Vina kemudian menabrak trotoar hingga tubuhnya terpental ke tiang lampu. Kalau saya lihat mah nabrak trotoar, badannya ke tiang listrik, kata Ismail. Fransiskus Marbun membuka video penampakan saat Eki mengendara motor sebelum kasus Vina Cirebon. Video itu sebagai bukti soal cara Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina. Cara Eki berkendara memang menjadi perbincangan di tengah kasus Vina Cirebon. Sebab ada saksi yang mengaku melihat Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Fransiskus Marbun teman nongkrong Eki di warung SMA 4, Warpat, Cirebon pun mengakui hal itu. Frans membuka video saat melakukan konvoi XTC 04 Sumber Cirebon. Dalam video tampak segerombol pengendara motor melintas memakai atribut XTC. Eki bahkan terlihat ugal-ugalan memboncengkan temannya. Frans mengaku kalau Eki kerap ugal-ugalan dan nekat menaiki motor dalam kondisi mabuk. Hal itu bahkan selaras dengan kesaksian Ismail di TKP saat kasus Vina. Ia katakan jika Eki menaiki motor secara ugal-ugalan lalu menabrak tiang.
Salah satu teman dekat almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun, mengatakan bahwa awalnya dia tidak tahu bahwa ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Frans mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Dia mengatakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Termasuk juga dengan informasi yang disampaikan rekan-rekannya yang lain. Frans mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016 silam. Yaitu setelah Frans mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Tepatnya Frans baru mengetahui itu ketika dia mendatangi kamar jenazah di malam itu. Padahal sebelumnya dia pernah bertemu satu kali dengan Rudiana ketika berkunjung ke rumah Eki. Namun pertemuannya tersebut berlangsung cukup singkat dan selintas. Saat di rumah sakit, menurut Frans, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Frans dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Frans mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Hingga kini kasus Vina Cirebon masih menjadi sorotan. Misteri baju yang dikenakan Eki dan Vina saat keduanya ditemukan di jembatan Talun sebelum tewas kini menjadi sorotan. Saat tewas pada 2016 silam, diketahui Eki dan Vina ternyata kompak mengenakan baju hitam. Bahkan belakangan diketahui baju yang dipakai Vina ternyata milik temannya bernama Widya Sari. Tak hanya Vina, ternyata Eki juga meminjam baju dari temannya. Kebetulan baju hitam dikenakan Vina dan Eki tersebut sempat dipermasalahkan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Hingga mencuat pertanyaan apa alasan Eki dan Vina meminjam baju teman. Kini, terkuak rupanya Vina dan Eki memiliki alasan berbeda soal meminjam baju teman tersebut. Eki maupun Vina memang mengenakan barang milik orang saat kasus Cirebon 2016. Eki diketahui memakai helm dan sepatu milik Franciscus Marbun. Eki anak Ibtu Rudiana ini juga ternyata memakai baju milik temannya. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi Eki saat kasus Vina Cirebon. Dia melihat Eki saat di ruang maya Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Menurutnya, Eki masih memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans. Kini terungkap ternyata kaos hitam itu bukan milik Eki. Anwar warga Tengah Tani, Kabupaten Cirebon mengaku bahwa kaos yang dipakai Eki saat kasus Vina adalah miliknya. Jadi awal ceritanya Sabtu 27 Agustus 2016 Eki datang bersama Arta dan Vina ke warung Babeh sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sore itu Anwar, Eki, Vina, Arta dan YS pindah tempat. Lalu karena bajunya basah, Eki kemudian meminjam baju Anwar. Anwar merinci baju miliknya yang dipinjam Eki memiliki beberapa ciri. Bukan hanya Eki, Vina pun meminjam baju milik temannya, Widya Sari. Alasan Vina saat itu bukan karena basah, melainkan ia memang tak membawa baju ganti. Selesai mandi di rumah Widya Sari, Vina meminjam baju dress hitam dengan motif di bagian pundaknya. Meski sudah dilarang karena pemberian pacar, Widya Sari terpaksa meminjamkan baju tersebut. Selain itu Vina juga meminjam celana pendek sebagai daleman.